yang berdosa, mohon ampunkan kami dari kesalahan berdosa, agar kami layak menerima berkat. Inilah doa kami Tuhan, terima dan sempurnakanlah agar kami dapat disebut sebagai anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Terima kasih kepada yang membawa pengertian. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau mengabsen sebentar ya? Iya, Bu. Iya. Agnesia, hadir kan? Hadir, Bu. Andi? Hadir, Bu. Ando? Hadir, Bu. Andreas? Hadir, Bu. Ya, semua hadir ya? Hadir, Bu. Baiklah, kita lanjut. Sebelum memulai pelajaran ini, materi ini, ada baiknya kamu mengetahui apa yang menjadi tujuan pelajaran ini. Hari ini kita akan mempelajari bab 8. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bab 7 kan? Iya. Jadi hari ini kita bab 8, meneladani Kristus dalam pelayanan. Baiklah, kita lanjut. Sebelum kamu mempelajari ini, ada beberapa tujuan yang harus kamu capai dalam materi ini. Yang pertama apa? Mensyukuri kepada Yesus Kristus dalam hal beribadah kasih sayang dan setia secara keseluruhan. Iya, harus kamu syukuri teladan yang dibuat Yesus kepada kita ya. Yang kedua apa tujuannya? Meneladani Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Iya, tadi mensyukuri, lalu meneladani. Yang ketiga, Menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. disyukuri, diteladani, diterapkan teladan Yesus itu. Lalu yang keempat, apa tujuan hal ini mempelajari? Membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Iya, kamu harus mampu membuat karyamu sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal meneladani, dalam hal melayani, meneladani karya pelayanan Yesus yang ada di dunia. Bisa? Bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum ke materi, boleh ditonton, diamati dulu film yang akan diputar. Ini Yesus meredakan angin di danau Galilea ya.
Baiklah, dari video yang kamu amati, nanti ada tugas kelompoknya. Sekarang dibentuk dulu ya, dibuat dulu 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan bergabung kelompok dengan kelompoknya. Kelompok 1 dengan kelompok 1 dirapatkan dulu di sini. Ayo. Kau kasih waktu 4 menit. Ayo. Kelompok 2, kelompok 3 yang kita bagi kelompoknya di depan, itu juga kita kelompoknya ya. Ayo, rapatkan. Sudah? Oke, nanti akan kita lihat, nanti akan kita dengarkan pembahasan dari 4 kelompok yang sudah Ibu bentuk. Yang pertama, yang perlu kamu lihat di situ, contoh-contoh pelayanan yang meladani, Kristus. Contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus betul-betul saat kita melayani memiliki karakter Kristus. Iya. Yang pertama, ini dia pelayanan Tuhan Yesus. Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang idolanya, tokoh idolanya itu artis atau pemain sepak bola atau presiden? Ayo sebut tangan dulu yang mengidolakan artis. Iya, bagus. Penyanyi, pemain sepak bola. Iya. Turun tangannya. Kalau ibu tanya satu persatu, mungkin kamu akan menceritakan, mengatakan siapa tokoh idolamu. Iya kan? Tokoh idolamu yang kamu saluti, yang bisa kamu lihat dalam medsos atau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu salut dan ingin menjadi seperti dia. Iya kan? Itu menjadi fans atau idola. Itu artinya kan? Iya. Yang mau ibu katakan di sini, ada beberapa orang Kristen yang menjadi teladan, yang menjadi bisa tiruan dalam pelayanan Kristen. Ya, jadi kalau kita sepakati, yang menjadi teladan, yang agung, yang sempurna itu siapa? Tuhan Yesus. Artis atau penyanyi? Bukan kan? Siapa? Tuhan
Apakah ajaran Tuhan Yesus itu ada yang salah? Tidak. Ada. Apakah sifat karakter Tuhan Yesus itu berubah-ubah? Tidak. Sekarang dia baik, besok dia tidak baik. Sekarang dia menjadi idola, besok dia menjadi pengkhianat. Bisa seperti itu Tuhan Yesus? Tidak. Tetapi orang-orang yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna, ya kan? Kadang-kadang artis yang kita idolakan, bahkan sekalipun pendeta yang kita idolakan itu, terkadang mau berubah sesuai dengan zaman atau berubah ke waktu. Terkadang mau berubah, kan? Ya bukan? Apakah artis yang kau idolakan itu pernah bikin sensasi, ya kan? Pernah bikin kesalahan yang tadinya kita mengidolakan, sekarang jadi benci kalau artis, iya kan? Atau orang-orang yang ada di dunia ini, iya kan? Tetapi Tuhan Yesus tidak. Teladan ajaran Tuhan Yesus mulai dari zaman dahulu sampai sekarang itu mengena, relevan, dan sampai nanti, sampai akhir zaman juga relevan. Ngerti maksud ibu kan? Ngerti ibu? Ya. Jadi yang menjadi teladan apa-apa aja. Kenapa? Ini tadi sudah kamu lihat pelayanan-pelayanan yang ada di video kan? Itu contoh masalah. Apa aja contoh-contoh pelayanan Tuhan di dunia ini? Yang pertama apa? Makan bersama. Iya. Contoh-contohnya makan bersama orang yang berikutnya menyertai murid-muridnya. Dalam hal ini manusia, kita, kamu sendiri menjadi murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Kita, kamulah muridku. Kamu orang Kristen kan? Apa artinya Kristen? Pengikut Yesus. Berarti kita ini, kamu inilah murid-muridnya kan? Iya. Jadi teladan yang kita contoh, dia selalu menyertai murid-muridnya. Dia selalu makan bersama. Di dalam menyertai murid-muridnya, apa yang dikhawatirkan murid-muridnya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah meninggal, ya kan? Mereka dalam perjalanan di danau mana? Danau Tiberias. Di danau Tiberias mereka bersama murid-muridnya. Murid-murid itu ditempa oleh badai, ya kan? Di sanalah Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit dari kematian. Saat itu Yesus terbaik. Lalu murid-muridnya khawatir, ya kan? Tetapi dengan kuasa Tuhan, angin ribut bisa diredakan. Makan bersama. Ayo tunjuk tangan dulu. Siapa yang makan bersama di rumahnya masing-masing dengan keluarganya? Orang tuanya, adik kakaknya, siapa yang makan bersama? Betul? Betul, Bu. Makan pagi, siang, sore, makan bersama? Iya, Bu. Ya, tunjuk tangan dulu. Itu juga teladan yang diberikan oleh Tuhan. Makan bersama. Yesus juga makan bersama dengan murid-muridnya kan? Iya, Bu. Apa yang didapat dari makan bersama? Siapa bisa? Ayo. Saling memberikan pendapat dan terbuka kepada orang tua dan sesama saudara. Iya. Berarti timbul di sana rasa kasih, menyayangi. Iya kan? Iya. Baru yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yesus juga menunjukkan rasa peduli kepada kebutuhan orang lain. Dia meninggalkan kaya ramai demi untuk menolong keluarga dia hidup, gitu kan? Dan menolong perseorangan secara pribadi, pelayanan secara pribadi. Jadi apa yang bisa kita tiru dari sini? Ya, keluarga kita makan bersama kan? Dari cara makanmu sudah bisa orang tua menegur kamu di saat kamu salah, iya kan? Misalnya kamu makan tanpa berdoa, nanti
bisa dinasihati orang tua kan? Kedua, cara makanmu harus punya etika. Jangan kamu bikin bulu itu berbunyi kalau makan. Semua ada aturan kan? Di mana itu diatur? Apakah di keluarga orang atau di perantauan? Tidak. Tetapi di mana? Di keluargamu, di rumahmu, di saat kamu makan bersama. Depan sampai sana? Oke. Buat dulu Yelen. Sama orang dulu buat Yelen. Supaya semangat. Ayo. Oke teman-teman, supaya kita lebih semangat untuk membuatnya lihat semuanya berdiri. Semua masih ingat kan? Oke. Oke, supaya didengarkan, biar saya ulangi sekali supaya nanti kita semua mengulanginya. Di mana ada remaja, di mana ada pemuda. Di sini saya akan mengatakan siapa kita. Semua kita menjawab, kita anak muda SMP 4 Lintong Minuta siap melayani. Oke, saya harap semuanya sudah mengerti. Mari kita ulangi dengan bertepuk tangan dan bernyanyi. 1, 2, 3, ya. Di mana ada remaja, di mana ada muda. Siapa kita? Anak muda SMP 4 Lintong Minuta siap melayani. Yes, yes, yes. Bagus. Tepuk tangan. Iya. Anak-anak kami yang terkasih, kalau kamu sebagai remaja harusnya pakailah masa mudamu, pakailah hidupmu dalam melayani Tuhan. Di saat kamu pakai masa mudamu ini untuk melayani Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan, lengket dengan Tuhan, kamu akan bertumbuh. Bertumbuh maksudnya apa? Bertumbuh, iya. Beberapa aspek yang dikembangkan, berkembangkan hanya teman saya bagus ya. Beberapa aspek yang dikembangkan saat kita melayani. Saat kita melayani itu ada pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Yang pertama, kita itu dalam melayani hubungannya dengan Tuhan, pertumbuhan kita dengan Tuhan, yaitu lebih mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Konkretnya, kalau kamu lengket, kalau kamu bekerja melayani Tuhan dalam hidupmu, walaupun kamu dalam masa persekolahan, kamu akan dekat hubunganmu dengan Tuhan, dengan mengasihi Dia dengan segenap hati. Yang berikutnya adalah hubungan dengan diri sendiri. Apa pengaruhnya kepada diri kita sendiri? Pikiran sehat, tidak negatif, tetapi positif tinggi. Tetap berpikiran positif. Itu yang ada yang terjadi dalam tubuh kita. Lalu pemeliharaan tubuh kita. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, kita akan menjaga tubuh kita. Bukan lagi malah bikin tato. Bikin tato itu salah kan? Salah. Salah. Karena tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jangan rusak. Jangan tambah-tambah lagi gambar-gambar di sini, gambar ular, gambar burung. Itu salah, itu dosa. Marah dari sini. Supaya cantik kau bikin semua tato di tubuh. Tidak boleh ya? Ya. Jadi itu pemeliharaan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Secara fisik kamu jaga kebersihan, kamu jaga keteraturan. Secara rohani kamu bersikap baik kepada sesama, ya. Yang berikutnya apa? Dalam hubungannya dengan orang Kristen lainnya, yaitu mau mengampuni, peduli kepada orang lain yang bukan Kristen. Bagaimana? Apa? Bisa menjadi teladan. Kamu akan dicontoh, kamu akan diteladani sebagai orang Kristen yang rohani. Lalu talentamu
kepada pelayan Tuhan. Misalnya nih, ada di sini yang pintar main musik, tunjuk tangan dulu. Musik apa? Organ? Degani? Ih, mantap, degani. Apalagi ada yang main musik, seruling, organ, gitar, yang bisa main musik, siapa lagi? Bagus. Jadi maksudnya di sini dengan yang kita pelajari ini supaya kamu memakai talent kamu untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan. Paham maksudnya? Paham. Ada yang mau ditanya? Iya. Kita lanjut. Apalagi dari materi ini yang bisa kita tiru. Nanti kamu akan menjadi pelayan Tuhan yang memiliki komitmen, ya, yang memiliki komitmen. Yang menjadi memiliki komitmen dalam hidup, ya kan? Iya. Karakter apa lagi? Hati hamba. Iya, memiliki karakter hati hamba. Hati hamba. Lawan kata hati sebagai hamba, bos. Tinggi hati, sombong, seperti bos, iya kan? Tapi walaupun kita bos, tetapi tetap rendah hati melayani. Seperti ada perkataan Tuhan Yesus, saya datang ke dunia ini bukan untuk Dilayani, tetapi untuk melayani. Iya. Jadi itu ciri memiliki hati sebagai hamba, ya. Memiliki apa lagi? Hati yang memahami temanmu yang lagi galau, gurumu yang lagi galau, gurumu yang lagi membutuhkan kamu harus memahami. Jangan hanya gurumu memahami kamu, gurumu itu memahami kamu kan? Kamu butuh nilai yang bagus di rapor untuk bisa kamu melanjutkan ke yang lebih tinggi lagi. Misalnya ke SMA negeri, supaya tidak di swasta. Contohnya supaya tidak kalah, ya kan? Mengerti kemungkinan kamu, sama juga. Kamu harus mengerti juga kepada orang tua. Kamu harus mengerti kepada orang tua. Orang tua mengerti dengan kamu kan? Mengerti dengan keadaanmu. Kamu akan mencapai cita-citamu, sekolahmu. Orang tuamu harus mencari biaya untuk sekolahmu, ya kan? Bekerja keras. Oleh karena itu kamu juga harus mengerti. Orang tuamu yang bekerja keras, orang tuamu yang membuat apa? Kamu harus menghargai dengan cara belajar. Oke, kita lanjut. Memiliki sikap kepemimpinan yang rendah hati. Walaupun kamu juara 1 di kelas, walaupun kamu jadi ketua OSIS, walaupun kamu juara umum, walaupun kamu terpilih yang terbaik di kelas di sekolah, menjadi pemimpin dan sebagainya, kamu harus tetap bagaimana? Rendah diri, ya. Oke, supaya bisa kita bisa Ibu lihat sudah sejauh mana Ibu mau bertanya. Ini materi kita kan sudah ada kita buat di kemarin untuk pembagian kelompok kan? Dan materi ini sudah kamu ringkas di rumah dan membuat catatan kan? Sekarang Ibu mau presentasikan dulu kelompok yang mau membahas materi ini. Kelompok 1 mengenai apa? Iya, oke. Ke depan, ayo ke depan, kita bahas dulu. Ayo lah. Kelompok, lihat dulu pembahasan kelompok 1. Ayo. Oke.
Tepuk tangan ya. Ada yang komplain dengan itu? Itu semua kan? Oke. Baik, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3 sudah ya, kelompok 4. Ayo. Silakan ke depan. Memiliki karakter nyata, dia ingin melayani bukan dilayani. Bagaimana yang menghendaki dan mencontohkan Kristus. Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Untuk lebih memahami dari materi kita ini, tolong bermain peran dulu. Kita sekarang role play atau bermain peran. Ayo, yang anak-anak kami yang ini berperan dulu. Ayo. Dari pembahasan kita tadi ada di sana materi yang Yesus menyertai murid-muridnya, ya kan? Ya. Saya rasa ibu pikir kamu sudah mempelajari nama-nama murid Tuhan Yesus, ya kan? Nah, mau tanya nanti bisa dikatakan sama ibu. Ayo, siapa nama murid-murid Tuhan Yesus? Ayo dari sini. Satu sana. Ke sini. Siapa? Iya, ada Simon Petrus? Oke. Andreas ada? Iya, Yakobus. Iya, Yohanes. Filipus. Berarti mereka berlima sudah tahu nama-nama murid Tuhan Yesus, ya? Oke, silakan duduk. Yang ini dulu, gini, ke depan. Ayo. Mulai dari pelajaran kita tadi, ya. Iya. Iya. Seperti ini ya. Nanti saya kasih tahu sama dia. Nanti kamu bisikan sampai temanmu harus ini ya, harus sampai dengan benar, ya kan? Ya ini dan ini.
apa tadi itu? Iya, tepuk tangan untuk silakan duduk. Iya. Yang mana lagi dulunya? Yang ini. Di belakang, depan silakan di depan. Ayo, tambah. Sudah? Sudah. Oke, Ibu membuat ini nanti perjalanan manusia. Ayo, semua ayo. Kamu bisa. Semua dulu. Kamu bisa. Ayo. Sudah? Ayo. Sudah. Ayo. Sudah. Apa? Tepuk tangan, bagus. Berarti artinya di sana konsentrasi. Oke, untuk Ibu rasa kamu sudah paham semua kan? Sudah. Untuk mengambil kesimpulan menutup dari materi kita ini, kamu refleksi diri sebentar. Coba dulu diri semua. Berdiri dulu. Dari apa yang kamu pelajari, dari apa yang kamu dengarkan tadi dan yang kamu tonton dan yang kamu ingat dari pelajaran ini, coba dulu kira-kira apa karya itu tadi tujuan pelajaran kan? Kira-kira apa karya yang akan kamu buat, karya yang akan kamu bentuk setelah ini nanti sebagai bukti, sebagai contoh dalam pelayananmu kepada kita, sebagai contoh kamu remaja Kristen yang mau melayani masyarakat di gereja dan di keluarga. Boleh contohnya kamu buat di keluarga, boleh di gereja, boleh di masyarakat. Oke, terserah. Oke, itulah refleksi dirimu. Kamu renungkan dulu, Ibu kasih waktu 1 menit.
Ayo, siapa yang bisa sebagai kesimpulan dari kamu? Supaya kita ini pelajaran kita ini. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan dulu. Yang bisa menjawab apa refleksi ini, apa kesimpulan ini, apa karya yang akan kamu buat nanti. Ayo tunjuk tangan. Karya yang akan kamu laksanakan sebagai remaja Kristen oleh gereja di rumah. Kan udah banyak tadi contoh-contohnya kan. Hal itu yang bisa kamu contoh konkretnya maksudnya. Ayo. Yang tadinya contoh yang buat ya, yang tadinya di rumah makan secara pribadi-pribadi satu-satu setelah waktu belajar ini mengusulkan nanti untuk adik-adiknya, untuk orang tuanya supaya makan bersama. Seperti itu kan? Ya. Ayo, itu contoh yang ibu buat. Yang lain lagi, ayo. Kamu dulu. Jangan harus dipanggil teman. Ayo, lihat, ayo. Seperti yang kita pelajari, saya ingin karena di sini di umur saya membaca saya sudah dibuat menjadi guru sekolah minggu. Menurut saya menjadi guru sekolah minggu menjadi teladan buat adik-adik sekolah minggu, bukan hanya prioritas untuk dianggap orang menjadi hebat, tetapi menjadi pelayan bagi anak sekolah minggu dan menjadi teladan buat sekolah minggu dari hati dan meneladani anak sekolah minggu dengan baik supaya mereka terap nanti menjadi anak remaja yang mau melayani Tuhan, mau melayani sesama juga dan tulus hati. Iya, mantap sekali. Lagi sebagai kesimpulan dari pelajaran kita ini, sebagai penutup kesimpulan, apalagi siapa lagi yang buat apa? Ayo. Ya. Lebih terbuka dan menolong sesama, tidak membedakan, lebih ikhlas dalam menolong teman atau anak saudara. Iya, lebih ikhlas lagi menolong teman-teman. Ayo. Siapa lagi yang bisa? Apa? Ayo. Ayo. Siapa lagi? Iya. Supaya kamu lebih memiliki karakter hati hamba lagi. Jadi sifatmu yang tadinya kurang baik, ada sedikit egoisnya. Sebagai remaja kan ada egoisnya kan? Kurang perasaan kan? Kurang perasaan baik terhadap orang tua, terhadap kita dan siapapun. Ada menonjol rasa egoisnya. Jadi ibu harap dengan pelajaran ini kamu memiliki hati sebagai hamba Tuhan yang memiliki sebagai hamba kita yang berdosa ini. Iya kan? Ya, walaupun dia Tuhan yang Maha Kuasa, Allah dari segala-galanya, tapi dia mampu menjadi hati, memiliki hati sebagai hamba. Iya, ya bukan? Ya, setuju dengan ibu? Setuju. Silakan dulu, tepuk tangan. Berdiri lagi, berdiri. Ibu buat dulu, tepuk ya. Untuk menutup, tepuk pagi. Tepuk siang sama kali ya. Ulang pagi 2, siang 1, malam jangan dong. Kosong, tidak ada. Ya, gitu ya. Ya, kita buat tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Iya, tepuk ya, artinya dengan pelajaran ini kamu sudah tahu, sudah paham bagaimana pelayanan teladan meneladani Kristus dalam pelayanan, ya kan? Sebagai penutup untuk minggu depan kita akan mempelajari gereja peduli kepada sesama yang sakit, ya. Untuk pelajaran minggu depan, materi ini dicatat, diringkas di rumah. Kelompoknya, kelompok yang ibu bagi 1, 2, 3, 4 nanti dibahas dengan pembahasan yang ada di akhir materi ini, ya, dari buku paketnya. Lalu minggu depan kita tinggal membahas dan membuat intinya di sini, ya. Paham? Paham. Dan untuk tugasnya masing-masing, tolong kamu kerjakan
bukumu halaman di bab 8 terakhir ya. Nanti dilihat bukunya. Sudah? Sudah. Terima kasih untuk waktunya hari ini untuk menutup pelajaran kita. Ayo, siapa yang buat bagian? Ayo, ke depan. Ya baik, terima kasih. Untuk pelajaran minggu depan, silakan semua membawa tugasnya ya.